السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid Nur Saleh, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah satu ibadah dari sekian juta ibadah yang wajib kaum muslimin atau kaum muslimat mengikhlaskan niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah atas nikmat Allah apabila atau jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah. Kemudian bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah sangatlah banyak. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya sangatlah banyak, tidak akan pernah bisa dihitung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Kalau seandainya kalian umat manusia menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup menghitungnya. Nikmat pakaian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat pakaian yang dapat melindungi kulit kita dari terik panasnya matahari. Nikmat transportasi berupa kendaraan, berupa kapal yang berlayar di atas permukaan laut. Kalau seandainya kita perhatikan kapal-kapal yang bertangki-tangki yang membawa jutaan ton barang-barang dari satu negara ke negara yang lain, itu tidak lain merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula nikmat adanya malam dan siang. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan hanya siang saja, niscaya orang-orang akan kesusahan, tidak dapat beristirahat. Atau sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan malam saja, niscaya hambanya tidak akan dapat mencari karunia-Nya atau bekerja di siang hari. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Di antaranya adalah nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang ada adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
setiap nabi atau setiap rasul Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan kitab Taurat. Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab Injil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepadanya yang berupa Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi Dawud alaihi salam Allah turunkan kepadanya kitab yang bernama Zabur. Dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim, kitab-kitab tersebut sudah rusak, sudah diotak-atik oleh manusia. Kalau seandainya kita mendapati pada waktu ini kitab Zabur atau kitab Taurat atau kitab Injil, pasti itu semuanya sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Ketika kitab-kitab tersebut diturunkan Allah kepada Rasulnya, masih murni, senantiasa murni, benar-benar perkataannya Allah. Tapi setelah berselang waktu yang sangat lama sekali, orang-orang atau umatnya, nabi-nabi terdahulu telah merubah-rubah. Seperti kitab Taurat. Kalau seandainya kita mengetahui atau kita mendapatkan kitab Taurat sampai sekarang masih ada, itu telah dirubah-rubah. Jadi tidak murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Qur'an Al-Karim, sumber kehidupan manusia, penerangan jagat raya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan hanya Al-Qur'anul Karim yang sampai sekarang terjaga kesahihannya 100%, benar-benar perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Wahai Nabi, sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan Allah pula lah yang akan menjaganya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala semenjak Al-Qur'anul Karim diturunkan di dunia hingga sekarang. Sekarang kira-kira tahun sekitar 1434. Jadi sekitar kurang lebih 1460-an yang silam, Al-Quran hingga sekarang masih terjaga keutuhannya. Jadi benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bapak-bapak dan ibu-ibu telah hafal, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada kecacatan, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Karena janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila berjanji, Allah akan memenuhi, Allah akan tepati janjinya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang kaum muslimin dan muslimat yang melakukan salat akan dimasukkan ke surga, pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke surga. Dan apabila orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan mereka akan masukkan ke dalam neraka, pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim diturunkan dari Baitul Izzah. Kalau kita membaca, jadi Baitul Izzah itu pusatnya peribadahan di langit. Jadi pusat peribadahan, ibadah terbesar di seluruh dunia itu adalah di Masjidil Haram di Makkah. Orang-orang yang setiap tahunnya mereka berhaji. Nah, pusat peribadahan seluruh umat manusia
yang Islam adalah di Mekah, di Ka'bah. Kemudian dari atas Ka'bah menuju langit ketujuh, pas Ka'bah 1 2 3 4 5 6 7, itu di atas sendiri itu terdapat Baitul Izzah. Baitul Izzah ini seperti masjid yang setiap harinya dimasuki oleh puluhan ribu malaikat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan setiap harinya akan masuk ribuan malaikat di Baitul Izzah tersebut. Kemudian di Baitul Izzah Al-Quran diturunkan 30 juz. Jadi langsung Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah mengucapkan dari Alif Lam Mim hingga An-Nas. Kemudian diturunkan Baitul Izzah kepada malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril diturunkan ke langit dunia. Jadi langit yang pertama. Al-Quran Karim diturunkan 30 juz. Baru setelah itu dari langit yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit, tidak langsung 30 juz. Jadi terkadang beberapa ayat, itu semuanya tergantung kejadian-kejadian. Kalau seandainya kejadian begini Allah turunkan berapa ayat? Terkadang Allah turunkan 1 ayat, terkadang Allah turunkan 1 surat, sesuai dengan kondisi yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an yang kami turunkan secara berangsur-angsur supaya engkau membacakannya secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan Allah lah yang menurunkannya dengan sebagian-sebagian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir adalah Al-Quranul Karim memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya Al-Quranul Karim adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quranul Karim adalah Alkitab suci yang sampai sekarang terjaga, tidak ada keraguan padanya sedikit pun, 100% murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat selayaknya, seharusnya mengimani Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah obat dari pelipur lara. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu terkena musibah atau hati sempit atau kegelisahan, hendaklah kita membaca Al-Quranul Karim. Kita mentadabburinya, kita memperhatikan arti-artinya, niscaya kita akan mendapati memang betul Al-Quranul Karim itu sebagai penyembuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat lil alamin. Inilah yang dapat kita sampaikan dari sekian banyak keutamaan Al-Quranul Karim. Semoga dengan kita mengetahui kembali keutamaan yang dimiliki Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam seluruh dunia, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk kembali kepadanya. Apabila terdapat perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Kita buka terjemahan dari Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.